Oke, santai. Kita minum dulu. Iya. Udah habis dulu. Iya, sayang banget. Refill. 6 lah. Ya. Nah, iya, kembali lagi kita di Ngobrol Saik. Bersama gua Surya dan teman gua ada di Ada Eno di Mejo. Eno di Mejo. Oke. Jangan dipisah. Oke. Aneh soalnya. Iya. Jadi gimana No ngobrol saya kali ini? Ya, ngobrol Saik versi audio video kali ini. Betul. Ini episode 2 ya untuk audio video ya. Tuh happy banget kita kehadiran tamu yang jauh sekali datangnya dari Tanah Parahyangan. Padahal udah ada kereta cepat ya? Iya. Ini cuma sejam doang. Ada White Chorus dari Bandung. Wes. Halo. Selamat datang White Chorus. Selamat datang kakak-kakak sekalian ya. Iya. Ini kita lebih muda karena ya. Iya. Jadi manggilnya kakak-kakak. Iya. Sama lah. Kita perlu belajar ya sama mereka ya. Iya, betul. Banyak yang harus kita pelajari. ya kan? makanya itu. Banyak yang kita harus gali. Nah, itu. Sebuah entitas musik ya, Yes. tumbuh di era pandemi. Tiba-tiba pandeminya selesai, duar. Yes. Tiba-tiba jadi sesuatu. Nah, itu. Alhamdulillah. Kita mesti cari tahu tuh formulanya seperti apa. Ya kan? Mungkin teman-teman Wehorus silakan diperkenalkan dirinya. Cie gitu. Posisinya di lini apa? Cie gitu. Ada Emir main bass sama sequencer sama synth bass. Oke. Yap. Ada Friska nyanyi dan gitar dan sampler. Iya. Oke. Ini udah White Chorus nih udah mengeluarkan karya-karya termutakhirnya ya. Yes. Total berarti kalau di kompilasi tuh ya, dikompilasi. Digabungin. Kalau digabung ada 3 berarti ya? Ada Tiga, bener, tiga. satu EP, 2 Ya. album. Iya, satu Iya. EP. Satu EP 2 album. Iya, betul. Dan albumnya tuh 2 ya? Oh iya, Dua ya? dua. Udah. Yang plus ini bukan ekstensi aja? Berarti 4 dong. Nah, gimana tuh hitungannya tuh? Iya. Iya Itu juga dia ya. masuknya extended Extended, ya kan? extended. Metallica aja punya deluxe, punya ini. Iya. Itu kan album Pak. Digabung berarti kalian Berarti ada 3 album berarti. Tiga. Setengah deh. Plusnya Ada nambah. apa? Jadi kalian baru ngeh lagi. Iya, baru Iya kepikiran juga. juga. Ya Lupa begitulah. ternyata. Ya, sebelum kita lari lebih jauh ngomongin karya-karyanya ini, gue penasaran banget seperti yang tadi gue udah bilang ya. Kalian lahir dari produk pandemi kan ya? Iya. 2019 berdiri. 2019 ya. Terus kemudian merilis pertama kali proyek yang serius dan kalian rilis itu bentuknya kalau nggak salah itu adalah double single ya? Double single, single, ya. iya. Iya kan? Iya, Itu betul. diceritain dulu prosesnya seperti apa? Jadi sebelumnya itu aku udah punya band. Bandnya tuh dia genrenya serius lah kayak shoegaze. Yes, Oke. Apa tadi? Post rock. gitu-gitu. Berat banget ya? Lumayan. Berat, Nah, itu tuh kalau main harus yang merem yang gitu-gitu. Iya. Pada suatu hari tuh kayak sebenarnya pas lagi band itu jalan tuh lagi rame juga indie pop kayak Oke. band indie pop gitu kan. Iya sih tahun segitu 2019-an ya, 18-an. 2015 sampai 17 18 Oh, band yang sebelum itu ya? Sebelumnya. itu. Terus kayak pengen juga dia sebenarnya punya project si indie pop itu gitu. Nah, udah iseng-iseng bikin, akhirnya nyari-nyari vokalis kayak ada yang mau nggak ya, terus temen ada yang kenalin ke Friska. Oh, ternyata sebelumnya belum kenal sama sekali. belum. Jadi Tapi berada di skena yang sama kah? Maksudnya ada Nggak. di lingkaran yang sama nggak? Ternyata Friska nggak? Jadi cuman teman-teman aku doang, ternyata teman-temannya Emir, cuman aku tuh Teman-teman baru kampus ya? Teman-teman kampus, Iya. tapi aku baru di musik tuh pas baru diajakin Emir 2019 itu. Oke. Jadi udah ada materinya, akhirnya kita itu tuh materinya makanya berbeda sama yang album pertama karena kita ngerjainnya belum bareng tuh, masih aku sendiri yang bikin si lagunya yang semau-mau aku lah gitu. Terus dia tinggal rekam vokal, terus Jadi ternyata kayak lu sebagai pegawai aja lah ya. Lu ngikutin order kan. Lu ngikutin order aja dari yang punya gitu. Jadi vokalisnya aja dari ringin jangan-jangan. dikenalin teman. Terus itu ya jadi itu 2 lagu kita rekaman, itu Friska masih kaku banget kayak Kayaknya masih belum bisa nyanyi juga deh. iya aku juga bikin lagunya juga masih ya bikin coba-coba aja gitu. Habis itu
akhirnya masuk ke album pertama. Nggak, pada saat itu tanggapan dari penikmat musik itu untuk double single lo gimana tuh? Lumayan ya. So-so gitu atau lo di luar ekspektasi gitu? Ternyata Lumayan banyak tuh ya. sih. lumayan sih, kita dari situ juga ada dapat beberapa Pasti tahu ke panggung-panggung. pendengar teman-teman dulu gitu ya. Iya. Mungkin waktu itu like masih apa sih indie pop lagi masih rame gitu. Masih Pas rame kita ngeluarin juga kayak sebenarnya sekarang rame, cuman waktu itu kan lagi peak-peaknya Oh, gitu iya kan. lagi. Terus jadi kayak masuk aja gitu sih. Jadi kayak momennya tuh tepat gitu. Jadi dapat Iya, dapat apa ya tanggapan tuh dari penikmat musik sih positif lah ya. Dan itu juga yang jadi bahan bakar lo untuk bikin album Bikin itu, album si lagi. Fast Food itu, atau sejatinya gue sih mau ini double single mau didengerin bagus atau enggak, gue mah tetap akan mau ngerilis album. Udah nih. ada rencana album. enggak belum. Sebenarnya belum. Jadi setelah double single itu tuh kita sempat bikin yang kayak demo-demo indie pop Iya, terus iya. pada akhirnya kita ngebaca kayak kayaknya mungkin si tren indie pop tuh udah bakal turun mungkin di Oke. tahun-tahun segitu. Itu tuh kita ngebacanya karena saat itu band indie pop lagi pada berubah genre Ke elektronik. ke elektronik. Terus Lagi kayak tiba-tiba ini ada, shifting ya. ada fenomena Shifting. apa nih? Kayak kenapa pada kayak gitu. Terus abis itu kita coba ulik-ulik, ternyata emang dari ada beberapa band indie pop, bukan band indie pop, iya kayak band indie pop luar negeri yang akhirnya tuh dia jadi agak elektronik gitu, yang tadinya gitar banget sih dasarnya, Chorus-chorus gitu, gitar ya. chorus terus jadi kayak elektronik. Nah dari situ kita Shifting Bener juga ya. kali Shifting juga. iya, terus dari situ awalnya tuh kita nggak elektronik, malah kita Oke. kayak kita bikin yang gelap lagi yuk gitu. Kita bikin Oke. apa namanya? Lebih sidelik gitu. Ini dropnya di D gitu. Iya gitu-gitu. Awalnya setelah yang si episode tuh kepikiran karena elektronik terus kita pengen ngejar ya udah deh kita coba trip hop yuk kayak Trip hop, Portishead, Portishead, Massive Attack, gitu. terus ngidain lah Jadi kayak menarik banget ya. gimana caranya trip hop Tapi soundnya modern. tapi ya jadinya elektronik. Jadinya Kalau elektronik. trip hop Kayak- kan harus yang benar-benar drum asli yang yang sampel yang drum. kresek-kresek Iya, gitu-gitunya. Terus kita mikir Oke. karena saat itu indie pop lagi ke elektronik, terus kita kayak apa soundnya kita modern ya gitu. Ternyata nggak bisa Elektronik, gitu. Jadi aneh. Jadi ya jadi si Terlalu memaksa gitu kalau didengar kali. Malah jatuhnya ya udah kayak musik elektronik pada Nggak- umumnya pada nggak umumnya. trip hop yang Nggak gitu trip hop. gitu terus ya. Ini menarik. Jadi akhirnya terungkap fakta bahwa kalian tuh berarti referensi musiknya kaya banget ya. Kita Lu benar-benar- shoegaze lu dengerin, lu Semuanya sama sih. post rock lu ada. Jadi kita tuh nggak tiap tahun sih, tiap bulan moodnya pasti beda-beda gitu. Gitu. Emang berarti emang- bulan ini apa nih? Nah ini kayak kita lagi hardcore. hard techno. Aduh. Iya, kaya banget berarti ya untuk referensi musik yang kalian berdua punya gitu yang serap segala macam, akhirnya lo ejawantahkan di karya-karya lo. Nah, Iya, iya. lo berarti punya kesamaan ya dalam hal selera ya? Atau lo combine pada akhirnya? Nah, akhirnya di Combine, fast food ya. itu kita combine kayak Di fast kita food, jadinya mau akhirnya. kemana nih gitu. Kita mau band kayak apa sih? Mau duo kayak apa sih kayak gitu. Di situ sih yang akhirnya kita kayak dapet kliknya gitu. Kayak ya udah deh kita gini aja, nggak terlalu indie pop tapi agak elektronik tapi masih ada gitar-gitarnya gitu-gitu. Dan penggarapan fast food itu kalian udah mulai berdua tuh ya? Nah. Maksudnya lo udah bukan jadi karyawan magang lagi. udah Malah akhirnya jadi kita ke bawah, karyawan tetap. Jadi ikutan lo, kontribusi ide, apa segala macam. iya referensi bener-bener disatuin gitu-gitu. Lirik pun lo ikut andil. Kalau di pertama, Kalau yang pertama double single itu lo double semua? single Iya, semua Emir yang ngerjain, aku udah tinggal nyanyi. Nah itu kan lumayan juga tuh yang Berarti pas waktu lagi pandemi ya? iya. Pandemi Iya, banget. Iya kan pas lumayan pandemi. banget. Pas kita rilis tuh kita lagi COVID. Pas Rilis kena Covid. album. Pas rilis albumnya. Kita kena covid. Lagi kena COVID. Jadi kayak ya udah di rumah masing-masing. Partinya nggak bisa dong tuh. Online. Online. Untungnya pada saat itu promo-promo tuh emang lagi bayar daring kan. Via Zoom segala macam. Iya betul. Discord gitu-gitu. Iya kan. Nah cuma gue tuh referensi pertama tentang kalian ya itu justru di fast food itu di album itu ada satu track gue lupa lagi judulnya, itu membekas juga di gue gitu waktu itu. Wah ini lumayan nih. Membekas gitu. disepir sih. Asik. Aduh. Disepir ya? Kalau gua, di sebenarnya lain soal itu sebenarnya. Iya sih. Iya. Bukan ada satu lagi ada Tapi di album itu kan nih? Iya. Iya. ada satu track yang
ngena banget gue. Wah ini nih the next big thing, Ternyata benar ya. Iya ternyata beberapa tahun kemudian namanya dang. Itu pada akhirnya rilis Limbo dengan banyaknya nama besar yang terlibat di dalamnya ya kan. Dan anjir nih emang benar-benar akhirnya sih jadi sesuatu gitu kan. Nah untuk sampai ke sana gue pengen bahas dulu mengenai lu tuh gimana tuh pada akhirnya memperkenalkan karya. Apakah kalian nothing tulus tanpa harapan apa-apa atau emang lu udah bikin proyeksinya nih gue album ini akan seperti ini, materi promosinya akan kayak gimana, strategi marketingnya kayak gimana, pasarnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Atau ya udah bikin itu kalian semua atau gimana tuh? ya udah lanjut aja. Pas fast food itu tuh Kita benar-benar nggak mikir. gak mikirin. Jadi kenapa namanya fast food tuh? Gara-gara Kayak cepet-cepet jadi, saja. aja. cepet banget kita kayak bikin berapa lagu ya, bisa 3 lagu tuh seminggu langsung deh. Kayak benar-benar Ini produktif banget ya? Soalnya benar-benar waktu itu belum bisa kemana-mana juga. Belum bisa iya kemana-mana lagi. di rumah. Dan pada akhirnya kita berdua kayak nemuin, oh ini tuh cara bikin lagu. Kayak gini. Enak banget udah nih kayak gini, udah formulanya. dapat kayak gini gitu. formulanya gitu. Nggak ngapa-ngapain, bosen, akhirnya bikin lagu Iya. produktif di situ Iya, jadinya. Jadi kayak benar-benar terus apa ya kita kasih nama ya fast food jadinya kayak benar-benar lirik udah ada bang liriknya kita, terus musik akhirnya beberapa minggu itu udah ada semua nah jadilah fast food itu kayak terus kayaknya gak banyak mikir sih kita jadi Iya, kayak fast food bener-bener langsung kayak, oh ya udah ini kita suka deh, ya udah masukin ke album. Jadi lu nggak ada tuh ya riset pasar lagi naik apa nih? Kayak Susupin gak apa ada ya, segala waktu macam. fast food bener-bener, ya cuman iya, kita cuman yang lagi kita ngebacanya. dengerin Cuman tahu aja, pas gitu. satu momen itu lagi indie pop naik gitu aja ke arah elektrik. Fast food tuh yang Elektronik. shiftingnya itu tuh Lagi yang lagi shiftingnya si Nah kita ikut gini aja atau emang sukanya di situ? iya nggak tahu sih waktu itu lagi apa ya lagi si Elektronik Partisan itu. itu lagi pengen- Dari hati aja kali ya. Ah, Dari kayaknya hati, terus sukanya lagi, oh ya oh kayak gitu gini. ya Jadi kita buat terus kita Karena itu menurut gue termasuk yang berhasil ya dari karya kalian gitu yang pada akhirnya apa ya? banyak Jalan mendaki kepopuleran sih ya. Jalan mendaki kepopuleran lu tuh kayak nggak berat-berat amat gitu loh gara-gara itu gitu. Gue pikir lu tuh emang lu bikin konsep sebuah karya yang gue tahu maunya apa, gue tahu pasar maunya kayak gimana, Iya. terus gue tahu nih cara untuk marketing ini gimana gitu. Ternyata gitu enggak. nggak malah nggak di situ belum banyak pikiran sih Iya, kayak ya udah gas aja gitu kayak nggak tapi ya sedikit-sedikit sih kita ngelihat kayak dari visualnya fast food juga kan kebetulan Oh, iya, di benar. tahun-tahun itu tuh lagi lumayan rame yang kayak graffiti lagi semua yang iya. serba instan dan yang jadul-jadul kayak TV tabu Ya. oke. paling yang gitu aja fenomena itu aja visual, gitu ya. yang kalian ini ya. Iya. itu sih Tapi berarti memang berdasarkan pengalaman lo di band sebelumnya, lo udah tahu pasar seperti apa, udah tahu cara masuk industri kayak gimana kali ya. gitu ya udah waktu dari si band Loner Lunar ini kita aku udah ada teman-teman gitu jadi waktu pas White Chorus keluar tuh udah kayak dapat panggungan juga dari teman-teman juga gitu. Ya. Udah nggak terlalu effort lah, nggak buka jalur lah ya. Iya, Untuk iya, masuk udah, di udah. gigs. Karena udah masuk skena cuy. Aduh, ini udah masuk di kancahnya lah ya. Kancah Udah. di Bandung kan. Iya. Oke. Iya. Dan pada akhirnya itu tahun kemarin apa tahun ini sih? Gue lupa Limbo. Limbo Tahun tahun ini. ini Tahun ini ya? Pertengahan kalau nggak salah ya. Ini bulan apa sih nih? Oktober, lama banget Oktober. Iya kayak udah lama tapi kayak baru kemarin gitu. Baru Juli 2 Oke. Juli ya. Iya Juli Pada akhirnya keluar lah tuh. Pertama kalian kenalin di Spilling kalau nggak salah kan? Iya Iya, betul. Iya kan? Nah itu tuh no, gue langsung anjir. Dapet tuh, ya? Dapet. Istilah sering banget sih gue denger enaknya. And then dilanjut sama abis itu ini Don't Want This To Be Over Nah itu tuh. Dan akhirnya datang Limbo dengan 9 track. 9 track ya Iya. betul. Ya, Yang versi 9 track tuh. 9 track. Iya, iya. Tiba-tiba 2 bulan kemudian kalau nggak salah ya, Aha. ada Limbo Plus lah. 15. Kenapa itu? Kenapa? Extended version. Ah. Yo, Jadi kita ada satu lagu yang akhirnya kita ketinggalan tuh kayak Used to udah deh be, kita used to be masukin ya? Used to be. Used to be 3 kali. Iya Iya Used to be tiga Apa kali. ya Used to be 3 kali? Soalnya liriknya itu terus Used kayak, to apa be. ya? Ya udah deh Used to to be. be. Iya. Terus kita juga mau ngasih tahu, nih kita ada demonya juga nih gitu. Jadi sebelum bener, versi bener. yang fix sekarang ada Iya. versi yang sebelumnya yang belum ada
belum ketemu produser lah gitu. Raw. Masih raw gitu. Itu biasanya kayak gitu-gitu tuh, biasanya jadi spesial tuh, jadi something spesial kayak lo. Mungkin gue mau ngerilis versi vinyl nih, yang versi demonya gue masukin tuh, biasanya gitu tuh. Kenapa enggak nih? Apa iya? Apa ntar? Apa? Mudah-mudahan kayaknya Amin. secepatnya mau Itu nggak ada tag-nya cuy. Itu tuh udah planning sama mereka. Pelan-pelan. pelan-pelan. Yoi. Iya sih. Iya, jadi ada tiga kita nambah 4 lagu. Empat, di- 3 demo, 1 lagu. Satu lagu baru. Satu lagu baru yang bener-bener lu kelupaan dimasukin atau tadi belum ini ya, belum sempurna. Iya, waktu produksi belum kece ya. Gitu kita belum Masih Nggak genap soalnya kan kalau yang limbo doang ada 9 doang. 9 doang, iya sih, Iya, nambah bener. 1 lagi, harusnya 10 gitu, iya sih. Emang apa ya, ya ketinggalan aja itu lagu, terus kayak yaudah deh masukin juga, terus sama si Oke. itunya, sama si demonya. By the way, limbo itu keseluruhan album itu tentang apa sih kalian? Iya, ada benang merah yang mengikat nggak? Karena kalau Limbo, gue pertama kali denger Limbo ya, gue langsung ingat film toh. Apa? Gue lupa tuh film yang Netflix? enggak dong. Ini siapa? Gua nggak tahu. Nolan. Nolan Yang mana? yang di maju ke depan, ada yang mundur ke belakang Inception? gitu lah. Inception. Itu Inception. enggak dong, Inception lah, mimpi kan? Tenet. Tenet. Aku Tenet nggak tuh ada nonton, istilah nonton. limbo di situ. Oh, oke. Nih kayak di antara sebuah tempat yang gue nggak tahu nih mau kanan mau kanan kiri. kiri. Nah, Iya, itu emang kayak gitu kan. apakah itu yang akhirnya diikat sebuah tema besar akhirnya jadi judul itu atau gimana? sebenarnya juga ya. nggak nyambung ya. Iya, Jadi si Limbo itu isi dari lagunya kehidupan sehari-hari, ada cerita Cinta. dari manajer kita yang habis putus cinta. Aduh, oke. Kegagalan penolakan yang kayak misalnya orang tua, ngapain sih kalian main musik? Oh, Nah, Itu kita jadiin lagu di album Limbo itu. Nah, kalau judulnya Limbo sebenarnya itu tuh kayak apa ya? Kayak Artiannya tuh sebenarnya kayak between heaven and hell kan. Oke, iya lagi benar. Benar-benar. Kita pikir tuh kayak kalau misalkan bikin album itu apakah bukan kita doang, kayak semua musisi Semua yang bikin musisi. album tuh kalau pas ngeluarin album tuh kayak masuk ke Limbo gitu, dia bakal ke tempat yang lebih Iya baik lagi. atau di situ. di situ aja bakal muter-muter di situ. Nah, itu Limbo tuh kita Soalnya dari situ sih. karena pas yang di album Limbo ini kita nggak secepat ngerjain kayak di fast food. Kita ngerjain tuh prosesnya bener-bener setahunan. Setahun. Gara-gara udah nggak pandemi, Gara-gara udah nggak pandemi jadi udah mulai jalan-jalan kemana-mana gitu ya. kayak aduh harus gimana ya. Terus bener-bener dipikirin kayak ini lagu cocok nggak ya masuk di album ini, kayak ini kayaknya harus dirubah lagi di aransemennya, kayak udah berapa kali ngerubah satu lagu tuh berapa kali rubah aransemen. Iya. Perdebatan dalam proses kreatifnya juga kencang juga kan? Lumayan. Lumayan kalau yang Berantem mulu dong. lumayan. Iya ya. Iya sih. Iya lebih pusing di album, Di album yang ini. Tapi untungnya ada yang menengahi si produser-produser yang kita. Oh iya lagi. Oh, Itu. produsernya siapa aja sih berarti? Banyak. 7. Tujuh. Tujuh kan? 7. 7 kan namanya? Ada Mamoy Blue House, Oke. Karim, Karim Bab. Bab, Aliwadi Ali Hills, Hills, Tendi Phil Koplo, Gildas juga masukin drum-drumnya dia. Oh ya. Oke. 5 berarti. 5 ya? Iya ya. Kayaknya 5 deh. Iya ya? Nah, kayak enggak deh. Kayak enggak deh. Kayak 6 atau 7 enggak sih? Lupa deh. 5. Mungkin ada beberapa yang jadi co-producer gitu kali ya. Iya. Enggak, itu benar. 5. Itu 5. Kalau berdasarkan riset gue sih, gitu. Iya. Gue mengerjakan PR gue dengan baik. 7 men. Oh iya. Coba gue lupa aja namanya siapa. Yang belum kesebut siapa? Iya makanya lupa aja gue siapa namanya. Aliwadi, Karim, Tendi, Iya. Berdebat lagi. Iya benar. 5. Mamoy, Gilda. Udah. Iya. Gitu deh. Nah kalau Tapi kalian penasaran silakan dengerin aja di seluruh Kok malah kita digital yang platform. lupa ya? Iya. Ada Iya kan? ada yang ngebantuin sih. Iya. Jadi nggak terlalu akhirnya kayak aku maunya gini, Friska maunya gitu, tapi kita serahkan kepada produser kayak Ini bagusnya bagusnya gimana nih? diginiin. Jadi setanya mereka ya. Iya. Tapi menariknya adalah lu bekerja dengan banyak orang. Lu apakah lu nggak takut kehilangan core-nya kalian sendiri itu? Satu. Kedua, dari beberapa produser itu menggabungkan pada akhirnya jadi satu benang merah di Limbo. Limbo. Itu gimana ceritanya? Itu 2 pertanyaan tuh. Itu
sebenarnya ya mungkin kita juga udah ngasih tahu kayak kita referensinya tuh ada ke sini, ada ke Sama situ. kita tuh milih produser yang menurut kita tuh cocok sama lagu Si lagunya. apa yang bakal mereka kerjain juga gitu loh. Jadi kayaknya terus mereka juga untungnya ngerti apa yang kita mau dan Oke. dan dia juga ngebatasin apa yang kita kayak DM. "Kenapa kayak gini nggak usah gitu. Gini Jadi aja. mereka apa ya terima dengan baik lah gitu. Tapi so far core kalian tetap kejaga ya menurut kalian. Jaga, ya. Tetap jadi Kayak- diri gue sendiri nih gitu. Jadi tetap kayak di album ini tuh kita tuh lagi suka elektronik banget. Terus kita juga itu saat album itu dibuat hardcore lagi Oh iya, naik lagi naik lagi sih. ya. Turnstile kan awalnya terus jadi di Bandung banyak band-band hardcore terus jadi kita suka banget itu. Ih, seru lagi kalau itu apa kita jadi band hardcore gitu. Tapi akhirnya kita sempet tuh kenapa gimana kalau kita bikin album ini album hardcore gitu ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Emang Terlalu kita jomplang dong ntar terlalu ya. jomplang ya. Disadari atau enggak, memang ini tuh jauh lebih kompleks tau. Limbo iya. itu ya, Iya, dibanding iya, karya lo sebelumnya. Iya, iya. Si Facebook itu jauh lebih kompleks. Gue bahkan di kepala gue tuh begitu dengerin tuh bertanya-tanya, nih anjir live-nya bakal kayak gimana ya? Apa pakai sampling doang aja gitu, Iya, gimana iya, tuh? iya. Iya, kalau live kita bertiga ada drummer, Oke. terus aku main bass, synth bass sama sequencer, Siska Anjir. gitar, Gitaran. sama Sama vokal. vokal. Jadi ya gitu sih, tetap minimalis, tetap bertiga aja. Tapi itu kompleks banget sih. Banget sih. Gue kebayang di kepala gue tuh justru lu penampilan lo kan grande gimana ya? Jadi full set band gitu. Pengennya sih gitu pada suatu saat kalau misalnya ada kesempatan. oke. Kan akhirnya juga kesampaian di showcase. Iya iya di showcase. Di kita showcase ada showcase gitar, kemarin. gitu ya? Oh wow. Di Monopoli kemarin ya? Iya. Oh, gue nggak tahu lagi. Gua nggak datang. Lu yang ngasih tau gue ya? Iya, Lagi. gue tuh Kita maksudnya bentuk apa ya? sebagai media partner sebenarnya, cuman nggak bisa datang gue pas waktu itu karena Nanti ada lagi. Sing banget. Mudah-mudahan ada lagi. Pengen melihat Iya. yang full. Jadi biasanya ada full band atau enggak cuma bertiga itu berarti. Nah, jadi biasanya kalau full band tuh kita bertiga. Oh, oke, Live sorry. set kita berdua. Oh, oke. Jadi aman tuh ya untuk budget-budget lempar ke promotor ya. Lo mau yang mana nih? Lo mau yang DJ set, ada minimalis? juga. Iya. Full band. Iya benar. Kayak Iya gitu. iya. Men, tapi pas waktu Limbo keluar tuh pas waktu ini Limbonya Casey lagi naik lagi. Limbo, iya ya. kan? Oh, Iya ya. kok tiba-tiba balik chorus Limbo juga. Nah itu menurut lu duluan siapa tuh? Sebenarnya Nama duluan- Limbo itu keluar. Kayaknya duluan dulu Limbo hardcore. Bukan, enggak. Limbo Casey. Oh, Limbo Casey. Nah, Oh, itu kira kan lagi naik pas Casey Itu lagi tuh naik. Limbo itu dulu. Limbo itu dulu, nah abis itu Tapi nama Limbo udah kalian keep dari dulu apa? udah dari dulu. Dari dulu. Udah Dari dulu ya? Abis itu dia ngeluarin, abis itu kan aku punya adik kan, terus kayak Mas Emir nyontek ya dari itu. Iya, aku emang aja. Sumpah itu gue inget banget soalnya pas momen itu, pas Casey lagi naik, Limbo juga, White Chorus juga Limbo. Lagi Limbo ya. Terus ada band hardcore Malang juga namanya Limbo. Limbo. Terus Oh kayak- iya, bener-bener. Terus jadi Limbo kayak juga. Pernah Limbo. ketukar juga sih kita. Iya. 2023 ini Limbo sekali ya. Entah mau kemana kita. Entah mau kemana kita, iya sih. Nah itu di salah satu materi yang juga membekas ya. Di Limbo itu ada yang apa kafein kalau jual. Kafein bab itu kan. Iya. Iya. Itu kan formatnya bukan hanya kompleks, ya, rumit itu menurut. Rumit itu. Dari sisi musikalitas, dari sisi itu live-nya gimana nanti? Apa Live-nya kamu pakai sampling itu ya? Suaranya pakai bab? sampling itu. Nah, itu kan di album itu tuh sebenarnya kita ngangkat drum and bass. Nggak ada Iya lagi. ada drum and bass gitu-gitu. EKG, Tapi Karim saat itu Jesse. kayak di depannya kan kayak tik tik tak tik tik tak terus ternyata balik ke beat yang awalnya gitu. Itu susah ditebak sih lagu. Asli. Terus jadi Sumpah, kayak kaget. Itu rumit dan Hah. Tapi emang itu endingnya Karim kan. iya iya. dia jenius ya emang. Hah. Seperti yang kemarin bilang ya, Felix. Oh benar-benar. Ada jurnalis musik dari di Jakarta Post. Felix Martua, mungkin kalian kenal. Dia adalah musisi jenius di saat ini. Iya. Kata dia. Bang, gila. Makanya kita mau banget kerja bareng dia kayak pengen apa ya? Kayak pengen secara nggak langsung juga pengen ngeliat dia workflow-nya kayak gimana sih. Gitu. Terus Galong ilmu lo juga- ya. Iya, lagi gitu lah. Tapi Iya sih, pas kita kerja bareng dia beyond banget. Dia Satu hari beres. iya, satu hari itu. Iya. Gok. jadi tuh dia kebetulan kan waktu itu mau ada konsernya Dongker di Bandung nggak jadi. Terus jadinya kita ngerjain lagu
sama pas juga Karim harusnya ngebuka acara itu kan, tapi nggak jadi. Abis itu jadinya ngerjain si lagu itu. Hari. Atau memang udah ada janjian? Udah Udah janjian. ada janjian. Itu bener-bener dia main si DAW-nya kayak ini ginian aja. Kayak, Terus kayak dia gitu awalnya gitu. Iya, maaf ya. Kapan Sur? Hah? Kita ngobrol sama dia gitu. Ngobrol ya? Iya. Ngeri juga tuh orang. Wah, gila. Bisa tuh, bisa. Ngeri banget. Itu yang paling membekas buat gue ya di album lo. Dan yang lainnya tentu saja keren-keren. Kalau lo apa yang paling membekas di album lo? Banyak lagi sebenarnya. Ada misteri juga enak. Iya, iya. This feeling juga. Used to be tuh enak banget. Yang di plus ya? Yang di plus. versi Tapi itu. yang bener yang gua kaget malah yang sama Karim itu kayak lebih jomplang daripada lagu-lagu lainnya sebenarnya. Iya. Tapi gua penasaran deh, kita bedah satu-satu boleh nggak sih? Iya, Kayak boleh. Dokter bedah, betul. Dokter muda. Silakan Sor. dari track pertama Blue dan langsung track kedua kali ya Misteri. Kenapa lu bisa memasukkan Blue jadi track pertama? Itu awalnya nggak masuk album tuh. BLU ya. Iya, itu benar-benar pas kita kerja bareng Karim. Terus Oh, itu kita jadi kita ngedengerin lagunya lah. Kita punya demo gini. Terus Karim ngasih ide kayak gimana kalau digabungin aja konsepnya, nggak elektronik banget, nggak organik banget gitu. Terus kayak dari situ kita ngerjain si Kafein. Abis itu Kafein juga kebetulan yang dia bikin tuh yang dia kasih tahu gitu, dia kayak nge-hit gitu kayak lu bikin gini aja deh gitu. Terus akhirnya kita terusin si Blue pakai gitar kan, terus lagunya cuma bentar, jadi kayak buat intro lah. gitu. Buka pembuka. Tapi bener sih, menurut gua Blue itu jadi bener-bener jadi intro buat album ini karena sounds yang dihasilkan ya seperti itu dari Iya. Blue itu. Terus kita kayak mau ngebohongin aja gitu kayak single pertama kayak gitu, single kedua kayak gitu, terus habis itu pas di album lagu pertamanya pakai gitar kayak mau ngebohongin aja gitu. Habis itu ya itu Blue. Blue. Dan tiba-tiba ke Misteri yang lebih ngerok sih menurut gua sih. Nah, Oh iya lagi. Itu Itu juga masuk. agak ini ya, agak berat lah ya. Nggak terlalu berat sama yang sebelumnya, sama Bab. Tapi ini masih di Dibanding dalam. sama dua track sebelumnya. Iya. Iya. Itu tuh kalau si Misteri apa ya? Influence-nya masih petek kan sih. Iya betul, Masih Petek tuh Petek. ada lagu yang judulnya apa ya? Angel atau apa sih? Angel kayaknya. Angel ya? Yang di album Mezzanine. Dia tuh kayak elektronik. Terus habis itu tengahnya ada distortion, deng. Terus habis itu pengen ya punya lagu kayak gitu. Terus akhir-akhir itu juga kita lagi suka denger lagu-lagu elektronik yang techno. Terus Oke. kita juga lagi suka hardcore. Gimana kalau distorsi campur sama elektronik yang techno gitu? Gimana sih jadinya? Nah, kita nuangin di si apa Misteri. namanya? Si Misteri itu. Terus kita juga nyempel lagunya Dongker. Iya, Oh, itu iya? suara gitar dongker. Oh iya. Neng, Ambil sampling ya? neng. Dongker yang mana ya? Deng. Fakta baru nih, gua baru tahu Iya, nih. kita juga baru ngasih tahu nih. Oke. Aku tapi udah izin. Tentu saja udah izin ya. Udah izin. Beda dong. Si Dongker lagu apa ya itu ya? Aduh, aku lupa lagi. Aduh lupa lagi, ada yang pokoknya dia deng net langsung ke solo Oke. gitu. Nah kita boleh nggak minjem itunya? Kalau mau kalian featuring juga boleh. Terus mereka nggak ada waktu buat featuring, jadi kita Ambil sampingnya aja. iya jadinya. ambil sampling aja. Harusnya tag ulang dong. Seru banget tuh tag ulang. Jadi pelit yang sama. Jadi itu sih. Lagu itu, Misteri yang bisa bikin gua ngangguk-ngangguk. itu juga jadi personal favorite aku di Kalau album. lagi Gitu. live sih seru banget. Iya, Oh iya sih. paling aku suka itu personal favorite. Abis itu nomor 3 apa? This Feeling. This Feeling yang jadi single Pertama. ya perkenalan Itu juga ya. Entah kenapa single pertama selalu di nomor 3, kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ini lo tau nggak? Hah? Iya kan Emang gitu ya? Coba deh. Emang iya? Dia sih gampang gitu. Pokoknya single Lu single pertama itu detail itu, gue malah nggak ngeh. aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi kayak ya udah This single Feeling pertama taruh di tuh pasti track ditaruh 3. di nomor 3 Emang gitu. iya? Iya, gue Gue juga baru nggak ngeh. nggak ngerti. Tapi ada yang unik, ada kayak ada Bad squeak. Itu tuh jadi
pada akhirnya kita ngebaca tren juga kan. Lumayan. Tapi kalau gue jadi pendengar orang kayak ini suara pintu malah. Itu ada yang bilang suara Nengok-nengok apa gitu namanya, soalnya. bebek. Iya. Ada yang iya. bilang itu ternyata itu Bad bad squeak. squeak gitu. Itu tuh sampel Biasanya kalau misalkan Jersey ya? musik-musik elektronik Jersey Club tuh Oke. identiknya dengan Bad Squeak. itu Ada tuh sampel kita gitu lagi ya. denger orang-orang bilang album itu jelek tapi si albumnya Drake yang Aduh apa ya? yang Oh, pokoknya, Honestly Nevermind. Drake tuh tiba-tiba jadi lagu klub gitu, terus semua orang bilang jelek, terus Jelek. kita bilang Oh enggak sih. Wah, Ya, emang enak sih. tergantung mendengar sih ya. Habis itu, nah dari situ itu inspirasi yang lumayan ngaituin sih. Iya. Beatnya Jersey deg 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 terus. Enggak, pada akhirnya gue sadar Sur. Kenapa? Ya, album itu jadi album yang menarik banget karena emang ternyata referensi lu tuh banyak banget yang akhirnya Iya. masukin ke situ ya. Iya, Keinginan personal lu terhadap genre tertentu, bunyi-bunyian tertentu segala macam lu masukin ke situ ya. Iya sih, tapi benar-benar ya sebenarnya kita sample base banget. Iya. Kita nggak jago banget main alat musik, jadi ngambil suara dari internet dan yang ada di sekitar kita gitu sih. Kalau si itunya. Si Lucunya lagi MV-nya kartun-kartun gitu lagi, Iya, animasi gitu itu lagi. keinginan manajer kita kayak aduh pengen deh punya band yang video klipnya kayak kartun-kartun anime. Oh, manajer lu ibu apa gimana? iya, Iya. wibu dia. Wibu abis. 100%. Gitu. Jadi kayak kita juga suka kayak pengen dong MV yang kayak opening anime gitu. Kayak, Asik. Dan itu yang ngerjain siapa tuh? Yang si Wibu itu. anak-anak ITB seni rupa. Oh, Siapa namanya? FSRP ya? Stabil. Sabil ya. Dan Sabil. kawan-kawannya itu Dia yang propose ke kalian atau kalian kita yang Kita. propose, kita yang propose, ternyata dia juga suka. Aku kira tuh Sabil ngerjain sendiri kan, ternyata timnya Timnya banyak. banyak. Waduh. Yang ngerjain tuh banyak ternyata. Kayak Iya lo kasihan kalau sendirinya Romusa itu. Tapi Bandung tuh selalu menyenangkan sih karena apa? Karena support sistemnya tuh dapet banget gitu loh. Karena pergaulan segala macam akhirnya jadi support system. Berarti menurut lu Jakarta nggak kayak gitu? Nggak gitu, karena lebih luas. Jakarta lebih luas. Pusat Jakarta gede banget sih. pusat ada sekarang iya, bener, bener. Tanggerang ada, Depok Oh, iya, ada, bener. macam. Gitu men. Lebih Iya, ke lu ini ya, nggak lebih bisa juga kan dikit-dikit lu kecuali lu adalah anak orang kaya banget ya. Lu bisa nongkrong di semua keriaan di semua tempat. Lu bisa tuh berjejaring segala macam. Kalau kayak gue, kerja Iya. nyari duit terus, gimana dong? Di Jakarta Iya, gede iya, banget iya, sih. iya, Kayak Bandung kan kota Bandung, Jakarta tuh provinsi. Iya, iya, gitu. iya. Iya. Kota juga tapi provinsi ya. Iya, dan kotanya banyak banget. Ya. Iya, iya, iya. Itu sih. Tapi kenapa This Feeling jadi andalan kalian buat perkenalin si Limbo ini? Soalnya karena kita mau ganti genre lagi dari yang fast food gitu loh. Terus This Feeling tuh lumayan Lumayan. Mewakili lah ya. iya mewakili dan Helikopter. Ini biasa buat mama. Oh iya. lagi ngecek. Jemput ya? Mama tadi video call. Coba pakai chopper boleh ya? Iya. Itu sih. Mau wakili aja. Mewakili. Oke. Lanjut ke track keempat ada Somerset. Nah, sama set juga tuh membekas juga tuh. Itu Gara-gara kita lagi jalan-jalan. Tapi itu jadi ini nggak sih single atau enggak sih? Nggak, sama Tiba-tiba langsung MV aja kan? iya, Iya, itu ada bener. MV-nya. Somerset itu Tiba-tiba. juga seru sih. Kayak itu kita nggak tahu kenapa lebih kalau liburan tuh lebih suka ke kota daripada ke alam gitu loh. Terus si Singapura tuh kan kota banget dan ada satu tempat yang membekas si Somerset itu kayak kita bikinin lagu deh gitu. Oh jadi Kode tuh Somerset. Daerah-daerah itu Somerset jadi ya tapi Somerset itu tentang apaan sih sebenarnya? itu tuh sedih. Apa ya? Sedih. Kayak nggak bisa itu tuh abis jadi abis di ya itu lagu yang Diputusin. bukan abis diputusin yang abis dibilangin sama orang tua Oh iya benar. ya things you said to me is apa It's also clear. dan gak I bisa can never dilupain gitu loh forget, kayak but I'm trying agak- to forget. ya gitulah apa sih Kekecewaan lo terhadap penolakan orang tua, gimana sih? nggak kecewa sih kayak dia ngasih taunya keras banget terus gue belum bisa ngeproses tapi
kayak ya udahlah, namanya juga orang tua khawatir sama anaknya kan sebenarnya, Pasti tapi datang dari kasih sayang lah ya. iya gitu. Terus ada liriknya kan heading to the bar to clear my mind down in Down in Somerset. Somerset, Tapi barang kita masuk di Somerset itu ice cream bar. Iya gitu. Kalau di dekat stasiun Somerset tuh ada bar es krim namanya es krim bar. Ya itu sih gitu. Menarik banget ya. Nah, kan jadi kita Jadi yang tahu kan. tema-tema yang diusung tuh sebenarnya gitu ya. Kehidupan aja sih Kehidupan, sebenarnya. ya kan? Sehari-hari. Sehari. Jadi kalau lo dengerin lebih dalam liriknya tuh bisa jadi bahan kontemplasi segala macam gitu ya. Terlalu berat kayak kontemplasi. Ya, Tapi kayaknya tentang kontemplasi mah santai feeling aja. kalian sih. Kalau Daydreaming menurut juga gua sih. kontemplasi ya, jadi pengongangannya itu kontemplasi. Iya, iya. Iya Bang Endo siap. Iya deh. Gitu Dan sih. ada mau tambahin lagi Somerset? Somerset. Itu aja. Kalau enggak gue mau ke lanjut nih. Lanjut. lanjut. Track kelima ada Don't wanna to be so. Oh, Don't the want one this is to be over. Nah, Itu favorit gue juga tuh. Oh, iya. Oh, favorit semua kayaknya. Album Limbo ini. Iya asli, tapi emang favorit kalau gua. untuk didengerin sambil nyetir, didengerin mau tidur Iya, segala iya, macam iya. nih. Semua materi di album Limbo, Limbo Plus kalian itu menyenangkan banget sih emang. itu kalau nyetir Oh sama satu lagi, ini sama ada di demo juga kan? iya. Iya, iya, juga tuh. Ya kalau tadi fun fact kalau misalnya nggak tahu sih kayaknya semua orang deh kalau misalnya bikin album kita test drive dulu gitu loh. Oke. Kita nyetel di mobil terus Sambil jalan-jalan jalan. kayak cocok Enak ya? nggak? Oh, Enak buat- ya buat ininya nemenin kalian nyetir gitu. ke kalian sendiri ya. Ke kita Jadi, sendiri. iya. Kalau stand up comedy itu kan komika tuh Ah, ada open mic kan, Iya. dikasih denger nih materinya ke orang lain dan biar orang lain kasih penilaian gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau kalian enggak ya, dengerinnya dulu, lo Test dengerin drive untuk dulu, sendiri. ya. Ya? Jadi kayak bener nyetel dulu di jalan naik motor naik mobil enak nggak ya gitu. Ya, kalau oke. Nih, Mungkin nextnya bisa nyewa bus sama ajak teman-teman buat dengerin lagu ini mungkin ya. Wah, promosi tuh. Kira-kira bagus nggak teman-teman nah gitu. tapi naik busnya. Iya naik bus. tapi ini menarik banget ya untuk proses kreatif segala macam sampai pada akhirnya lo memutuskan untuk jadi ini final nih, gitu ya. Itu Kadang ada tuh ya istilahnya tuh 99% apa sindrom. apa tuh? Iya, selalu nggak pernah sempurna kan kalau lo membuat sebuah karya kan. Aduh, kurang lagi nih. Nah, Kurang lagi nih. nah mungkin dari di demonya tuh. Nah, Di demo menurut lu kurang apa gimana? Akhirnya ada yang kita tuh selalu kayak kan kita kalau bikin lagu bener-bener berdua. Kita tuh dua versi gitu. enggak dua. Ini lo kalian terlibat platonic friend nggak? Ya, jadi kayak kita kalau bikin kan cuman berdua nih. Kita tapi secara nggak sadar tuh bukan secara nggak sadar kita tuh pengen sebenarnya band gitu. Kita ngerjain berlima gitu. Nah, oke. makanya kita ada produser tuh kayak biar orang ketiganya untuk Menengahi. Menenangkan lah ya. gitu. Apa ya? Menjaga lah gitu kan. Tapi yang gua kurang dari demonya tiba-tiba gitarannya yang nggak ada gitar akustiknya kan kalau Iya, misalnya- iya, bener. beda emang. Akhirnya Tapi menurut kita- gue itu serohnya dari Iya lagu lagi. itu sebenarnya. Deng, 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 Iya. deng. Iya sih. Jadi kalau Pas waktu gue kita denger, kok kurang. bikin demo tuh kadang-kadang kalau setelah kita udah nih ngurutin demo sebelum ketemu produser terus kayak referensinya pas di bulan keberapa kita beda lagi kayak ya udah deh ganti aja. Ya, Iya. itu. Tergantung mood ya. 99% sindrom tuh kayak gitu. Kayak gitu ya, nggak pernah puas. Selalu. Iya sih. Udah bahkan udah selesai, udah mastering, mixing segala macem. Kayaknya akan lebih bagus kalau diginiin deh. Nah, itu tuh. Iya sih. Tapi untungnya itu tuh sebenarnya kalau masih nggak puas bisa dituangin ke live-nya gitu. Kalau Oh, iya lagi. aransemennya mau Benar. ternyata mau digituin. Iya. Kita akhirnya juga beberapa lagu ada yang udah 4 kali aransemen akhirnya buat live aja gitu. Gitu sih biar kalau masih nggak puas juga nanti ada live-nya lah gitu. Kalau orang mau denger nggak ada di di streaming kan harus nonton live gitu. Mungkin nanti di Joyland kayak gitu kali ya. Nah, iya pasti. Kita lupa mention itu. Nah. Dekat akan main di Joyland. Hari ketiga. Hari Kalau ketiga, nggak hari salah. ketiga. Oke. Jadi White Chorus bakal manggung di Joyland hari ketiga, berarti tanggal 26 November. 26 November. Wajib tonton ini. Ah, Itu kita ya senang banget sih. Senang lah ya, Bisa nanti. akhirnya bisa main di Joyland yang oke. Kita mention tipis-tipis, ntar kita bahas Joylandnya. Oke. Oke. Akhirnya sampai juga lo ke Joyland gitu ya. sampai juga. Sampai juga.
itu kita udah berapa kali ya ke Joyland? Kita ada 3 kali Joyland. Tiga kali ya? As a perform atau Nonton. sebagai nonton? 3 kali, 2 kali ya? Dua kali. 2 kali nonton. Kita Joyland baru 2 kali dan itu jadi salah satu festival favorit kita Iya. karena apa ya? Enak banget Enak flow-nya. banget, iya sih. Terus akhirnya bisa main kayak Gila ya, gue biasanya nonton nih, sekarang gue ada di sana. kurang lebih begitu kayak. Tapi nanti dulu kita bahas Joyland ya. Bahas lagi Lagunya ya. karya-karya. Next, Kondom itu ada, kalau nggak salah ada kolaborasi ya di lagu Kondom itu. 3AM. Iya. Itu juga tuh keputusan lu ngambil dia tuh gimana? Jadi awalnya satu kolaborasi. Nartok itu kita tuh udah berharap Nartok tuh Di featuring album. di fast food, Oke. tapi ternyata nggak kesampaian. Baru kesampaian di Limbo ini. Terus benar-benar sama ya nyambung aja sama Nartok ternyata si apa music wise-nya Iya. kayak mau nggak featuring boleh lagunya tentang apa tentang nggak bisa tidur main HP oke gitu akhirnya Dia langsung benar-benar bikin lirik sendiri. dia bikin lirik sendiri Bagus banget dan liriknya. kita suka banget Aduh, liriknya. rapnya, bagian rapnya kita sih juga seru sih. dikagetin sama dia Iya, kayak iya. wih oke gitu jadi kayak gitu terus kayak dia kata-katanya buat bikin liriknya tuh lucu banget gitu loh kayak 578 inci tau Iya, nggak? iya, Kayak, iya, iya, iya. apa sih 578 inci ternyata handphone tuh 5 inci Oke. 5,78 5,78. 5,78 ya Iya. iya kayak Kayaknya iPhone gitu kali yang kecil itu kali ya. iya makanya kayak oh gitu baru nyadar kita loh Dia juga ada yang deket-deket ya, tapi nggak kepikiran sama orang lain. Pikiran sama orang lain kayak Keren, keren, keren. Oh benda ini tuh dimensinya Oh, segini lah. tapi lo inget nggak? Gue pernah story lagu 3M gara-gara gue nggak bisa tidur. Oh, Jam iya? 3 itu gue pernah story lagu itu. Gara-gara itu itu. lagunya tentang itu sih nggak bisa tidur main HP terus tiba-tiba udah jam segitu kayak makin nggak bisa tidur gitu. Ya itu gara-gara akhir-akhir ini tuh gimana ya secara nggak langsung tuh kayak kita sering begadang terus pas lagi begadang tuh di TikTok misalnya kita lewat kayak orang udah sukses banget terus kayak kok bisa sih orang kayak gini nah kita itu triggernya dari situ kayak tengah malam ngeliat kesuksesan orang gitu ya. Iya. Itu ya, makanya generasi Meratapi tuh- kesepian. Iya. Makanya generasi kita tuh banyak yang anxiety disorder gitu. Gitu ya. Kecemasan-kecemasannya Iya, orang pada kayak gitu, gua masih gini-gini aja gitu. Nah itu tapi percaya proses sih, Iya. semuanya proses sih kayak Betul. kita selalu kalau udah kepikiran yang mikir kayak gitu kita suka mikir kayak seringnya 12 tahun kok 20 tahun kok gitu kayak harus tetap konsisten aja Konsistensi, gitu. persistensi ya kan. Tuh. Iya. Gitu. Jadi kayak tapi untuk sampai 20 tahun itu juga kita harus ada kiat-kiat untuk Iyalah. bertahan hidup gitu. Berapa ribu kali ego yang ditahan ya kan. Iya, Berapa darah yang tercucur, keringat. Tuh. Kayaknya itu curhatan lu ya, No? Begitu. Kurang lebih Sampai pada sebagai akhirnya senior. dia rekognisi kan, dapat apa ya? Dikenal lah. Tuh. Dapet, wah nih orang pada notice bahwa ada entitas musik yang karyanya aman segala macem dan itu tuh kerja keras tuh. Asli Keren, keren, Iya, keren, iya, keren, keren. Itu tuh. Oke. Itu 3AM. Iya. Itu udah lagu keberapa sih? 6. Abis itu How Could I? How Could You? How Could You? Oh iya, How Could You? Ayo apa itu nih? Iya kan, I kan jadinya. Iya lagi. Iya kan? How Could You, ya bener dong berarti. Iya. Si Yang How Could- yang paling mengganggu itu typonya itu. H gede, Oh, O iya. kecil. W. Itu ini kita Itu sengaja. sengaja ngikutin kayak anak-anak zaman sekarang. Aduh. Typing kayak wah gitu. How Could You? Nggak, kayaknya itu ini nggak sih? Apa? Era Malah zaman masih- dulu Ah, ya. zaman dulu. Iya berarti. kan. Kalau sekarang kan Tapi QWERTY gitu. sempat di kayaknya di teman-teman kita kayak gede kecilin terus kayak ya udah deh kita gituin juga gitu. Itu tahun dulu. Itu sebenarnya udah 2010 lama gitu, kan. ah. Tapi beberapa waktu lalu waktu kita Suka lagi kayak bikin gitu ya. album Oke. lagi Teman-teman. Tren lagi. tuh lagi kayak gitu jadi kayak ya udah Oh, iya? How Could You kita Gituin gituin Kita deh. serius ya, keep up yang tren-tren gitu nggak bisa. Kerja mulu kali kita. Iya sih. Biasa, meriset musisi kan lu Iya. aja. Iya itu Itu juga ada demonya ya? Ya Itu juga ada demonya kalau nggak salah. ada demonya, Bang itu. Ide juga sama beda banget. Nah itu kita akhirnya ketemu bukan ketemu udah kenal. kita udah kenal terus kita percayain si Aldet Aljuadi dari Hills untuk Jadi memproduce produser. lagu itu terus Oke.
benar-benar apa ya, kayak beda banget sama demonya. Demonya kan piano, Ya, ya. sedih, terus ternyata kalau si Alyuadi kalau lagi sedih ternyata nggak kayak gitu. Ternyata dia makin ngencengin musik. Ngencengin musik. Masih banget ngencengin musik, terus di lagu itu kita akhirnya kayak Alyuadi ngomong nggak mau tahu, harus rekamannya drum asli, nggak mau pakai sampel gitu. Kita dibantuin Akustik sama berarti ya? Iya deh. Kita dibantuin sama Gildav Oke. buat rekaman, terus pas Gildav tuh kan kita ngeopsiin kayak mau drummernya mau siapa nih, kita yang keren-keren kali ya drummernya gitu. aja gitu. Terus akhirnya kita ngomong doang yang keren-keren kali ya, akhirnya nggak kalah keren Gildav. Tapi fun fact, waktu mau rekaman Gildav hampir nyerah. Hampir nyerah soalnya. Karena Drumnya susah banget. Oh iya lagi. Iya, drumnya susah banget, patternnya alit ganti-ganti, terus Ada- Gildav sebenarnya katanya ngaku hampir mau nangis dikit, tapi dilewati. Ini beneran dia ngomong kayak gitu, kayak hampir mau nyerah tadinya pas Hampir nggak mau istirahat. datang, malah Iya. pulang. Tapi kalau versi live bantu juga kan? Iya. Akhirnya, Bisa. nah akhirnya Belajar. sekarang dia karena dia yang bikin pattern drumnya juga sama si Aldet, udah kebiasaan. jadi udah kebiasa, Oke. jadi bisa gitu. udah pro sekarang dia. Iya, udah sekarang. Sekarang udah bisa sombong lo ya. Gitu sih. Iya, senang sih prosesnya yang akhirnya kita rasain rekaman drum gitu. Sebelumnya kan kita sample bass gitu. Dan jangan-jangan itu juga ya tujuan kalian pada akhirnya ngerilis yang extended, ada versi demo, biar pendengar juga bisa tahu ya. Ini perjalanan loh. musiknya nih awalnya nih kayak gini. Iya. Gitu sih. Dan ya Kak, kita pakai produser tuh gara-gara kebanyakan ngeliat musisi luar juga sih, kayak musisi luar kalau misalnya lihat kreditnya, Iya lagi. produsernya panjang, terus penulisnya panjang, kok banyak banget sih bikin satu lagu lagu doang padahal ya? Ternyata ada yang mikirin liriknya, ada yang gitu-gitunya gitu. Terus kita tuh kayak pengen dong ngerasain bikin musik kayak gitu. Iya. Cara minimal, bukan minimal ya, cara kita lah gitu. Dan sekarang juga emang di label yang major juga menggunakan skema itu juga Skema ya. itu ya. Produser-produser, ada kumpulan produser lah istilahnya. Iya. Ada 3 atau 4 orang produser bikin entitas, Iya, iya. bikin nama, Iya, akhirnya iya. kerja sama sama label untuk ngerjain proyek musik siapa. Mungkin contoh besarnya itu Lala Maldino pastinya kan. betul. Iya. Nah, Terus? salah satunya. Langganannya Warner, kan? Ada juga. Ada. Iya, Ya. Iya, gitu sih Si, kita ada Iya si sih. kan. apa ya Sik kayak itu 4 ya? Si 4. Sik 4. Yang ada SEK. Marco Steviano. oh Kitut. Siapa lagi gue lupa. Itu. Iya, Sik. itu baru tahu tuh. Nah itu kita kurang lebih pengen kayak gitu, tapi jalur independennya lah gitu, kayak ada produsernya banyak, terus yang walaupun lirik masih kita gitu, cuman kita pengen ngerasain. Ini intinya kayak jangan gitu. sampai core-nya roh lu tuh hilang ya. Iya. Tiba-tiba jadi nggak kayak White Forest nih gitu. Jagain banget tuh. Ya. Dan tiba-tiba ada lagu This Feeling nyantol di situ. Nyelik man, kalau nggak salah. Iya, kita sampel. Nah. Lirik This Feeling kan kalau nggak salah. Iya. Jadi awalnya Itu tuh gimana ceritanya? Aliudi tuh mau Harusnya dia memproduce produce-nya This Feeling. Tapi pada akhirnya ternyata kita lebih suka This Feeling versi yang elektronik banget. Terus kita ngasih pilihan nih, ini ada lagu juga How Could You ini. Mau Terus nggak? mau nggak? Oh ini mah bisa Dimasukin dimasukin. Terus akhirnya diselip juga sih This Feeling. Tapi jadi seru sih. Iya. Yang mau lagu sendiri. Iya, lagi sendiri. Pas gue ngeplay kayak, kok ini Ada salah juga. lagu apa enggak ya? Iya, Ternyata masih ada. Kita ngasih hint-hint kecilnya gitu lah. seru sih, seru. Nah, nextnya ada Kafein. 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 Iya. Dan yang itu sama Bab. sama Ya, bab, betul. Yang tadi udah kita ceritain ya, dia kayak apa ya, banget. orang main PB di warnet tapi bikin lagu gitu. Kayak cepet banget. Kita juga ya kan Tapi awal kenal lu sama Bab dari mana? Awalnya tuh awalnya kita benar-benar ngefans banget. terus Dia akhirnya dari Mongsut, abis itu Momo, kita akhirnya ketemu pas lagi syuting syuting bareng. apa sih last sessionnya SFTC. Kita ketemu terus ngobrol lah di situ, dikirain tuh kayak si Karim tuh udah umur berapa, ternyata cuman beda setahun kayak Iya. oh Emang. masih muda gitu. Terus habis itu
Dari situ kita kenalan, ketemu di acara-acara gitu. Terus Ya waktu kenalan tukar-tukar telepon ada yang di sebelah ada yang cie gitu. ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kayak ya udah. Di situ kayak awalnya fans banget. Ingat banget dulu tuh kayak kalau kan pernah KKN di Majalaya. Kalau dari Bandung ke Majalaya sejam tuh Oke. naik motor ngabisin playlist albumnya dia aja Oke, gitu iya, kayak. iya. Bikin lagu kok bisa gini. Sekarang nggak langsung kayaknya kita juga ada referensi. Iya, dari dia juga sih gitu. Terus di albumnya yang Momo sekarang yang biru keren banget. Lebih gila lagi tuh Iya, ya. lebih gila lagi. Jadi kayak fans sih gitu. Sama dia. Terus bisa kerja bareng kayak Seneng banget juga ya. Itu tadinya kalian ingin kasih lagu nih, udah ada lagu terus lu Iya. Jadi ini kita tuh masih 4, awalnya tuh demonya masih masih 4 4. lagu. dia yang milih. Dia yang milih. Terus dia enggak, kita ngasih 2 lagu. Dia ngasih 2 lagu. Kita pengen mau pilih dong yang mau diproduksi Oh, yang diproduksi benar, terus benar. ada 2 lagu yang menurut kita udah jadi nih. Ternyata dia pengen yang itu yang Yang udah di luar jadi. yang lo tawarkan ya? Iya. Tapi ternyata menurut kita juga pas juga Iya Karim sih, kerja yang di lagu kerjaan KKN ini. ini. Oke sih. Terus kayak ngelihat workflow-nya dia, kayak dia senang aja kayak ngelihat si Aldet workflow-nya gimana, terus Beda-beda ya beda-beda semuanya. tapi kayak itulah. Menyerap ilmu dari produser-produser Iya. jadinya kan. Iya sih. Itu tujuan lo ya. Iya. Lo melibatkan orang-orang itu untuk Untuk ngambil Ambil ilmu. pengalaman, ngeliat workflow gimana, Iya. tolong-tolongin aja. Iya sih. Iya. Senang banget kayak bisa ngelihat workflow gitu-gitu. Kayak Menurut lu apa perbedaan dari para produser Produser. yang kalian Jadi kerja sama ini? kalau dari mana dulu ya? Kalau dari Tendi itu Ah, dia kan ngerjain di 3AM. Nah, 3AM tuh lumayan yang kayak dek gitu. Terus kan Tendi ngerjain Poplo juga kan. Jadi itu tuh kayak lagunya tuh Mereka semi-semi ngasih- kick dangdut yang joget gitu loh. kalau perbedaannya tapi apa ya? Kalau dari workflow, kalau Tendi Mirip-mirip ya. kita Mereka lempar-lempar agak file juga ya. lempar-lempar file tapi kemiripannya mereka nyelipin sedikit Khasnya mereka. khasnya mereka masing-masing. gitu. Tapi tetap Signature. menjaga si White white chorusnya. Kalau perbedaan apa yang nggak ada sih? Beda Ya, apa ya? paling ya tadi kayak beda workflow-nya doang kali ya. Iya. Iya kayaknya workflow-nya. Tapi kita belum pernah lihat workflow-nya Tendi. belum. Oh. Kalau Ali Wadi Sama- lumayan kompleks sih karena dia ngeband banget kan. Terus pada akhirnya di situ gitarnya juga yang di Hakusho gitar asli khas Oke, iya benar. Ali Wadi sendiri, Iya. suara-suaranya kayak gitu. Gitu sih. Waktu itu ada iya. Apa? Ada apa? Iya ada suara gitarnya dia, terus drumnya juga dia harus asli gitu-gitu sih. Jadi ada apa ya pakem-pakemnya mereka yang Pakem-pakemnya harus kalian mereka. ikutin ya. Nih kalau mau begini nih. Begini nih ya gitu. Tapi dan kebetulan kita juga suka sama Iya. gitarnya mereka. Iya betul. Oh, Ah, marah. marah. Iya. Satu-satunya Yang bahasa Indonesia. Indonesia. Itu benar-benar di detik-detik terakhir juga di Detik-detik submitnya. H-1 submit mau rilis album. Oh ya? Jadi awalnya kan Limbo tuh cuma mau 8 lagu. Bahasa Oke, Inggris semua. Bahasa Inggris semua. Terus kita ngedengerin lah si demo lagu bahasa Indonesia ini ke manajer dan segala macamnya. Terus katanya kayak, ih bagus udah masukin aja ya udah jadi Bagus sih, Hamin bagus. satu langsung tag vokal, langsung dikirim ke produser, besoknya Mixing langsung mastering. mixing mastering hari itu juga besok Kebut-kebutan banget dong berarti. Lumayan Fast tuh. food itu harusnya tuh. itu untuk fast food tuh. Iya. Kita ya belum pede aja awalnya kayak bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Padahal iya justru tuh. Padahal gue pikir ini paling lama prosesnya karena menulis lirik bahasa Indonesia biasanya Lama. katanya susah. Susah kalau yang Susah sering banget. pakai Inggris ya. Iya. Susah banget. Sebenarnya ini lirik tuh emang udah lirik hampir dari lama. Dari Oh waktu gitu. dipakai. Banking lirik lo salah satunya lo ambil. Oke. Jadi kayak tapi kita cobain deh Friska nyanyi pas ternyata awalnya kayak wah aneh sih gitu. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa Iya, ya oke. semuanya mindset wah enggak deh. Oke. Semuanya hanya mindset. Lirik awalnya aja juga apa nih? Benci Benci. datanglah padaku. Oh, benci aja datang padaku.
Lu minta benci datang pada gue. Iya, jadi kayak itu Biar amarahnya jadi Ambil lagi kasihan-kasihannya tuh. iya, liriknya. itu Oh, lagu tentang kayak patah hati ada apa gimana? orang Patah hati. suka sama orang, tapi orangnya tuh nggak suka balik, tapi nggak bisa nih, kayak belum bisa benci nih, jadi kayak dia benci datang dong padaku untuknya, terus apa lagi? Jangan hangatkan memori. Jangan hangatkan memori gitu lah, kayak Iya, terpuruk karena cinta ya. iya, gitu. Iya. Beruntungnya adalah liriknya emang lu punya lirik, banking lirik segala macam. Jadi akhirnya lu masukin ke situ ya. Kalau gua menurut gua aman. Dadakan lu memutuskan untuk punya lirik bahasa Indonesia gitu. Tapi- Biasanya sih. Iya sih susah terus. Tapi akhir-akhir ini tuh jadi kita sebenarnya ada bukan project sih, kayak kita akhirnya kayak coba belajar deh bikin lagu bahasa Tapi Indonesia. formasinya tukeran. Tukeran. Em Oh ya, aku yang nyanyi, aku yang dia main mau bass. Tapi nggak dikeluarin. Iya, lagu bahasa Indonesia. Lagu bahasa Indonesia semua. Ini entitasnya sama atau gimana? Masih White Chorus kah? Atau Ditukar bikin jadi proyek baru? analog skeleton. Oh, oke. Tapi Itu kapan? nggak dikeluarin. Itu Ah, cuma aduh. buat belajar doang. Sayang Tapi banget. Nanti kalau mau dengerin boleh. Tapi ya, Mungkin gitu. bisa jadi EP mungkin ntar ya. Iya. Iya mungkin kalau misalnya pernah waktu itu ada dia dikeluarin di acara jadi ada submit demo-demo gitu. Jadi ada si Fazi Ai itu bikin namanya Oke, Future Fazi Ai. EXP. Nah itu tuh dia tuh tiap tahun bakal ada demo-demo dari semua band yang submit dimasukin situ. Nah kita kemarin sempat Masukin. masukin ke Jadi kayak situ. kompilasi gitu lah ya. Iya. Tapi yang demo-demo yang lagu-lagu yang belum keluar atau lagu-lagu yang nantinya bakal keluar gitu dimasukin situ. Nah kita masukin ke situ, tapi ya oke lah gitu. Nggak ada respon mungkin karena orang nggak ada yang tahu juga ini siapa sih sebenarnya. Itu kita ngehin aja. Kita nyoba bikin lagu bahasa Indonesia, malah sekarang lebih susah bikin bahasa Inggris. Oh, udah nyaman sama bahasa Indonesia berarti. Iya. Kayak ternyata ya emang bahasa kita bahasa Indonesia gitu, cuman apa ya? Kadang-kadang takutnya sih. tuh pemilihan katanya yang terlalu Salah, gitu. cheesy atau salah. Dan bahasa Indonesia itu karena ribet ya, maksudnya Ribet. untuk membuat sebuah arti gitu, kata yang digunakan kadang lebih banyak daripada bahasa Inggris kan. Benar. Iya sih. Tapi akhir-akhir ini kita Indonesia. akhirnya lagi belajar lah gitu kayak Katanya beli KBBI yang beli. udah ada sekarang di handphone. Atau mungkin ini kali Ci, itu materi-materi itu titip kali ya produser mana gitu, siapa tuh akhirnya di Yang rilis ya kan? Yang itu Yang lagu analog iya sih. skeleton. Itu udah. Dan ini cuy, kalian anonim gitu. Iya. Iya, terus terusnya Siapa sih? kartun. Kartun gitu. Pakai topeng gitu. Gampang gitu. Itu juga kita akhir-akhir itu kan aku juga ikut kerjain albumnya Dongker. Oke. Jadi apa recording engineer yang rekam-rekamin. Terus lagi dengerin Dongker waktu itu, terus lagi lagi bantuin Dongker dengerin si Johnson gitu-gitu. Nah, kita nge-challenge diri kita lah kayak bisa nggak kita bikin lagu kayak gitu. Nah, kita bikin lah gitu, terus kayak tapi tetap bagusan mereka sih. Tapi ya ada lah gitu. Kita nulis bahasa Indonesia, terus gitar-gitar. Lagunya jadi mirip-mirip Johnson atau Dongker lah sebenarnya sih. Itu jauh banget sama White Chorus. Iya. Tapi nggak tahu bakal dirilis atau enggak, itu buat belajar aja sih. Sama nge-challenge kita bisa nggak bikin lagu kayak gitu. Ya kita mengundang ya produser Nah. atau investor yang mau bakar duit. Nih. Boleh tuh dirilis ya. Anonim. Ada talenta besar nih. Gue aja penasaran. Yoi. Lirik bahasa Indonesia kan. Iya loh. Tapi tadi udah kesebut tuh tadi ada analog skeleton. Sebenarnya White Chorus itu diambil dari Dua. apa namanya? White skeleton. White skeleton dan Sama analog chorus. itu tuh nama Instagram sebenarnya. Nama Instagram. Iya, terus kita itu nama lumayan tuh waktu awal-awal kita belum ada si manajemen si mikrogram. Itu kita ada masalah nama. Kan kita kan sebenarnya kan analog chorus efek kesukaan. Buat skeleton tuh nama dia waktu itu Gambar suka aku. project. Terus Oke. kita waktu itu bikin apa ya namanya ya? Yaudah deh kita satuin aja namanya White White Chorus. Chorus gitu. Keren juga Ternyata ya.
di luar negeri Hah? White Chorus adalah paduan suara kulit putih. Dan juga. Terus kayak Jadi kayak ini ya, apa white supremacy gitu ya? Akhirnya gitu. Jadi sempat- itu sebenarnya nggak rasis, tapi waktu itu lagi Black Lives Matter, terus kayak itu tuh lagu sempat ke pending si album berapa bulan nggak Pas bisa di keluar fast forward. di fast food gara-gara si fun fact lagi nih. Lu udah ngomongin ini di mana? Sih gitu. Lu kan di sini doang baru kan? di tongkrongan. Iya, benar. Baru di tongkrongan. Iya Terus sih. pada akhirnya diurusin. Awalnya kita disuruh ganti nama. Iya, kita Pusing ganti juga kayak nama. aduh apa ya namanya Aduh susah udah banget. nyampe. Ya kenapa nggak basic dibalikin banget. tadi analog skeleton gitu? Nah tapi itu tuh kesannya kayak Jadi yang kayak Iya juga ya. Kalau white chorus kan white-nya itu jadi ini ya, kayak adem gitu ya. Iya sih bener. jadi kayak tapi tapi akhirnya akhirnya bisa. Bisa. Kita ngejelasin, Bisa. disuruh ngejelasin apa sih White Chorus ya kita tuh Ngejelasin mana berarti? ke si semua streaming Agregator ya. agregator Agregatornya. itu, terus dia kayak harus ngasih, ya, dia minta alasan kenapa nggak usah diganti, terus Iya. artinya apa gitu. jadi ada di bio juga kita ngasih tahu kayak analog apa white skeleton pas Oh, analog oke. chorus white chorus. Iya gitu, jadi itu lumayan sih. Kita nggak nyadar kayak White Chorus gitu. Terus ada efek gitar juga sebenarnya White Chorus kan. Oh, iya Kayak lagi. kita pedal kira board ya, iya, kita kira kayak ya emang nama efek aja gitu. Iya, iya. Kita ada Diambil dari situ ya. itunya, terlalu sensitif ternyata. Nggak tahu nih kalau misalnya akhirnya kita manggung di luar negeri, kita bakal digimanain gitu, dilemparin. Wah, iya. Enggak lah, introduce dulu Iya. kan. Iya sih, harus. Ini mengharamkan namanya white chorus jadi nggak terlalu ini negatif jadinya. Sih. Oke. Apa ya? Tadi udah nyampe dari mana? Amarah? Amarah. Plus ada Oh, Yusuf iya. Used to be. yang jadi ada plusnya dari Iya, Limbo ini kan. plus. Nah di Used to Be itu bener-bener lagu yang Full elektronik full banget. elektronik, Lebih kenceng ya, upbeat banget ya. upbeat Iya. banget, dan itu tuh yang sebelumnya nggak boleh dari kayak nggak boleh terlalu kenceng ya, nggak boleh apa ya di album si Limbo itu, tapi kita Tabrak semua. pengen dong gitu. Cengin. Pengen satu lagu aja please yang kayak gini gitu. Jadinya si Used to Be itu kayak kita ada apa ya, kalau kita trans lucu gitu si bassnya ya itu sih karena kita lagi suka akhir-akhir Elektronik ini ya dengerin lagu-lagu trans kayak gitu. itu sih Eh, si Used to Be sama 3 demo yang akhirnya Oh tapi gua kelewatan tadi tuh. Berarti yang di 13 track ke-13 tuh ada lagu I'm Trying. Ternyata itu dari Somerset malah ya. Somerset. iya I'm Trying Iya itu kan? awalnya si Somerset tuh mau I'm Trying tapi Terus Judulnya ya I'm Trying itu adalah demo white chorus di 2019 liriknya. Terus habis itu akhirnya dimodifikasi lagi buat Menjadi? ditaruh di album Limbo. itu sih kayak udah nyerita si I'm Trying tuh udah nyeritain tentang Somerset belum ya? Udah ya? Udah. Tapi karena si yang di highlightnya I'm Trying kayak I'm Trying gitu. Tapi ternyata kita ngerasa ini tuh semuanya kejadiannya di Somerset gitu, kayak udah Somerset aja. Oke. Karena gue denger I'm Trying nih pas waktu gue play kayak ini lirik yang mana? Perasaan gue udah pernah dengerin yang ini ya. Tapi di mana? Oh satu-satu gue ini play. Oh ternyata di Somerset. Iya. Itu ya berarti dari semua materi-materi itu lu udah ngerasa puas belum tuh? Atau mungkin ada yang tadi gue bilang tuh. 99% sindrom tuh. puas, ya. Puas iya sih di album ini. Album ini puas sih. Kayak udah semuanya Apa yang kita pengen tersalurkan. lah dan semua di album alhamdulillah ini. juga responnya Baik. baik lah. Baik ya. Tapi ya gitu teman-teman ada yang ngomong kayak nih bagus nih album. Gimana album ketiganya jadi tantangan jadi beban iya, juga buat iya. kalian katanya kayak gitu. Biasanya emang gitu ya. Sebuah band baru tuh perjuangannya tuh di album ketiga atau keempat. Iya benar sih. Metallica di album keempat kalau nggak salah. Agak gimana? Iya, Guns iya. N' Roses di album keempat Iya, juga. iya. Biasanya Iya. gitu tuh. Itu gitu katanya. Pressure ya? Bakal Lumayan. kalau misalnya bikin album bagus tuh emang pressure lagi tuh buat album selanjutnya. Terus kayak iya juga. Berarti lo udah memikirkan kayak gitu? Tapi enggak lah men. Tapi Kan bahan so- bakarnya soalnya senang, iya, kayak soalnya ini itu baru dia diri. juga. Iya. Nggak tahu.
awalnya nggak kepikiran kayak gitu, pas dia ngomong kayak gitu jadi kepikiran kan. Masih banyak yang bisa dieksplorasi Iya, soal diri makanya, gue ini. terus kayak- Sayang banget. Iya juga ya, Pelan-pelan. tapi santai aja lah gitu, bisa dipikirin. Iya lah, ngapain? Atau mungkin karena dia apa ya, nggak tahu deh. Iya sih, harusnya santai aja buat kedepannya gitu, Benar. bikin aja yang disuka lagi gitu. Bener, pelan-pelan aja pelan-pelan. Terus soal urutan lagu men di album. Itu kalian diskusi dulu nih. Albumnya flow-nya seperti ini, Iya. lagunya ini dulu, baru ini. Yang pasti single andalan ketiga aja udah. Tiga ya. Nah itu lu diskusiin dulu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau biarin aja deh. Oh, udah biarin aja. Urutan lagu Ya sih kita biasanya urutan kita lagu, iya sih. Ya tadi si fungsi si test drive itu kita buat ngatur lagunya kayak mau kayak flow-nya gimana. enaknya gimana ya gitu. Jadi itu apa? Tujuannya apa? Pengen bikin sebuah Kalau Iya, yang di pengalaman Limbo sih ya. kan itu lumayan dari pelan gitu Iya, iya, terus turun naik pelan, lagi, iya, terus naik. naik, terus turun lagi jadi kayak weh, terus habis itu ya, terus jadi kayak Oh, jadi roller lu bikin coaster. dinamika pengalaman mendengarnya. Bener. Bahasa Indonesia ditaruh di akhir biar kayak Loh, Nih, sebuah kejutan. gitu. ah, kayak Akhir gitu. iya sih. Kurang lebih Ngomongin soal urutan lagu nih, cie gitu. Bridging. Bridging. Ya, Setlist kalian di Joyland bisa dibocorin nggak di sini? Jangan ya? Belum sih. Kita belum ya. Tapi yang tentunya bakal apa ya? Bakal ada aransemen-aransemen yang khusus buat di situ gitu. Oh, jadi something spesial khusus untuk panggungan ini? Iya, khusus banget. Dia Siapa tahu bawa lagu Andalas juga. iya, ada yang belum tahu. Kita udah mulai beberapa Iya, udah bikin bikin beberapa di lagu, juga. tapi nggak tahu deh. Ya, harus datang berarti ya? Iya, harus datang. Kapan lagi lo kesempatan dengerin? Main ke berapa? Ketiga ya? Hari ketiga. Hari ketiga. Tapi jadwalnya belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya, oke. Kan Terus, gue sempet tanya, mereka mau nonton siapa di Joyland selain manggung? Hampir semua sih. Tapi aku suka banget Interpol, aku mau nonton. Iya lagi. oh iya sih. Interpol. Aku Miu banget. Miu hari keberapa? Miu. Hari ke-1. Satu. Udah hafal ya? Nggak sabar. Kayaknya udah ngetek nih, udah ngetek nih. Lumayan. Dia udah bikin itu, rundown perjalanan, itinerary segala macam. Iya. Anda Udah nonton. Iya kan? Itu Miu ada lagu yang mau yang kayak Peter Pan yang jenet. Soalnya Emir mau ini legalisir Pinina. Oh iya lagi. Mudah-mudahan bisa masuk, tapi kalau nggak bisa ya udahlah. Nonton juga udah senang. Walaupun dia udah pernah kesini sebelumnya. Iya, Iya. Cuman ya waktu itu belum sempet lah, masih kecil. Gitu sih. New Fleet Foxes juga Iya. pengen nonton. Wah, Soalnya kayaknya semuanya lagu-lagu semua. zaman-zaman semua ya? SMP. Dan Foxes apalagi cuma kalau nggak salah cuma di Cuman di Joyland Indonesia doang. Iya benar. Ke Asia tuh ke Indonesia doang. Iya, katanya. Makanya spesial banget itu juga tempatnya enak, terus dia kalau Ya bagus semua. line up-nya bagus, ada tempat buat ngerokoknya khusus, nggak bebas itu, terus bersih, jadi kayak festivalnya yang udah kita datang seru sih. Joyland tuh kayak Menurut lo apa lagi perbedaan Joyland sama festival-festival yang udah ada? apa ya, Bersih sih, Bersih. flow-nya masuk flow-nya enak juga. terus Di GBK ya? GBK, terus kita bawa tumbler, bawa Free flow air putih. Di flow air. air putih gratis, kayak enak banget. Iya sih, nggak tahu Biar tapi tahun ini tidak ya. dehidrasi. Iya, buat nonton konsernya. Apalagi? Iya sih. Apalagi public transport enak banget ya. Di situ GBK. iya. Langsung pakai MRT. MRT bisa, busway bisa. Busway bisa, iya sih. Ini titipan ya? Tapi benar. Iya emang. Iya sih. Palingnya enak kalau sih. GBK tuh. Ya, Aksesnya mudah. Nah kota. Gue belum pernah ini lagi. Apa Di tuh? situ lagi. Belum Ke pernah? Joyland belum pernah lagi gue. enak banget. Makanya nih. Gue Terus penasaran. itu ramah anak juga cuy. Jadi kayak lu ngerokok tuh nggak bisa seenak-enak ngerokok. Oh Ada gitu. tempat Ada tempat. Kayak lo akan ada petugas yang mas ke sana. Jadi kalau lo anak lo yang dari istri kedua itu kan bisa aja Gimana? main. Yang Siri itu ya? Jalan. Gitu sih. Iya, Nah, iya, iya. untuk Joyland nih, lu tadi sempat lu spill ya, sempat lu ungkap bahwa gua bahagia banget main di Joyland gitu, karena gua biasanya nonton segala macam. Menurut lu, kalian tuh emang udah sepatutnya kalian di sana lah? Waduh. Emang menurut lu enggak? Tuh, enggak, ini gue pengen karena gini coy, Iya, ini iya, gue selalu penasaran, gue pertanyaan kayak gini selalu gue sampaikan ke teman-teman lagi emerge, namanya lagi Harum. Kenapa? Karena kita tuh dari kecil tuh selalu diajarin how to
sukses. Iya. Gimana cara lu berhasil? Gimana caranya nilainya bagus lu? Karena nggak pernah sama sekali diajarin handle kesuksesan. Anjir, keren Gue banget. pengen tahu lu. Eno 2023. Tapi kita tuh selalu apa ya? Kayak waktu itu pernah temen nanya dan kita jadi mikir juga kayak pada suatu hari nih tiba-tiba band kita masih segede gini misalnya disuruh main di Coachella siap nggak gitu. Terus kayak siap nggak? Kayak kan kita mikir lagi kayak siap nggak? Kayak jadi kayak siap nggak siap harus diambil tuh opportunity itu gitu. Jadi harus selalu siap sih. Dan Karena emang ya iya itu jadi sesuatu ya. iya, jadi kayak opportunity kayak gitu harus dipergunakan dan kita juga kalau udah dapat kesempatan kayak gitu nggak boleh menyia-nyiakan. Jadi harus persiapan harus bagus gitu-gitu Harus sih. mateng. Harus mateng dan ya sih. Gitu sih. Deg-degannya tapi lumayan sih. Iya, udah dari sekarang. Nggak, tapi tadi belum menjawab ya. Iya. Menurut kalian emang udah Udah layak belum ya? bukan salah layak sih kayak lu kan pasti ngerasa ya kalau kita orang luar kan menerka-nerka aja deh bahkan bisa menilai dia emang udah layak karyanya bagus karyanya oke gue pernah ngeliat live juga mantep gitu kan mereka layak kalian sendiri ngerasanya gimana tuh kayak Gue pertanyaan. gue ini ya gue udah bisa gue bisa sih diundang sana gitu emang gue udah layak ya nah, itu pertanyaan itu gue ngerasanya gimana Gimana ya? Layak. Layak sih, nggak layak sih kayak pede kayak iya emang layak, gitu sih. layak. Emang harus gitu. Kayak Soalnya ya mereka juga udah percaya buat Betul. kita juga kan buat main di Jogja. terus kayak sama kan ada band-band Asia Tenggara lainnya kita juga nggak kalah lah secara produksi dan materinya lagunya juga kayak mirip sih nggak kalah lah ya gitu jadi kayaknya layak. Layak dong, apalagi ada peluru Iya. album Limbo ini. Itu nanti akan gimana tuh? Setlistnya diacak? Apakah ada- abang Kita lu dulu tetap lagu pertama Tetap tapi jadi abis itu intro. Tapi ada fast food juga dibawain dong. pas Iya. itu ya. Dia menarik banget ya. Penasaran sih gue. Penasaran sih. Bakalan datang jalan dan nonton mereka. Ya. Harus sih. Terakhir dari gue nih pertanyaan terakhir dari gue. Dari line up yang ada di Jailan, siapa nih sosok idaman kalian nih atau impian kalian untuk lu ajak kolaborasi misalnya? Entah produce album atau live gitu. Kalau aku Sobs dari Singapura. Iya. Dan pada akhirnya awalnya tuh waktu awal-awal White Chorus masih indie pop, Sobs tuh lumayan jadi sosok yang kita lihat lah kayak Look apa ya? ya Terus akhirnya bisa sepanggung dan waktu bisa itu sepanggung dan akhirnya kita udah kenalan juga sama vokalisnya. Terus pada akhirnya kalau buat kerjasama mau deh. Jadi kayak sebenarnya bisa lagi deh tinggal ketok pintu doang deh. Amin. itu sih nggak jauh-jauh sih. Lu juga sama yang sama. Oh, cool. Kalau Mio kan nggak mungkin tuh kayak siapa ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi realistis aja. kita yang probabilitasnya paling gede. Wah. Sobs ya. Jadi kayak ini ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi harapannya tapi yang Pelan-pelan meda. aja. Pelan-pelan. Iya sih Sobs. Apalagi ya? Homeshake. Ada Homeshake juga kan? Iya, ada Homeshake. Tapi Sobs sih. Soalnya kayaknya musiknya dia sama musiknya kita kalau Lumayan digabungin sama. bisa jalan. Karena dia juga lumayan dari indie pop tiba-tiba elektronik, terus ada juga di album dia yang lagunya lumayan ngeband kencang dan ada drum and bass-nya juga. Bisa banget. DNA-nya mirip-mirip lah ya. Nanti jadinya mirip-mirip ya. Jadinya nggak yang aneh gitu. Gak nyebrang. Nggak nyebrang gitu ya. Tapi si vokalisnya Sob sendiri tuh punya project sendiri juga yang kayak hyperpop gitu loh. Oke. Terus kayak lucu aja gitu kalau White Chorus ada touch hyperpopnya juga kalau misalkan Amin. Ya, mari kita Nggak lucu lagi tuh seru sih. semoga ya. Kita semoga kan ya. Amin. Nah, itu pertanyaan terakhir dari gue, So. Ya pertanyaan terakhir dari lo. Iya. Pertanyaan terakhir gue, itu sebenarnya pertanyaan gue itu ya. Gue bingung kok, tiba-tiba itu pertanyaan gue diambil sama lo ya. Kalau menurut lo, Gue tahu lu mau nanya apa. apa? Kalian pacaran gak sih gitu ya? Kok lo tau sih? Mau dijawab? Mau dijawab lu ya? Jawab ini lo. Rahasia nggak? Rahasia.
Salman dulu lah. Kata-katanya jangan-jangan. Aduh, enggak aja. Kita udah bahas masalah pribadi. Enggak, jangan. Kita bahas Karyanya, Iya, benar. kita rayakan karyanya dia. Betul. Gimana? Gimana? Di belakang. Iya. Tapi menurut lu, buat para pendengar Mosaic nih yang lagi lemes, loyo, letih, lesu, enaknya dengerin lagu White Chorus yang mana ya? Misteri. Misteri, benar. Misteri. Misteri. Karena Itu lumayan liriknya marah nggak sih? Iya. Iya lumayan marah, terus marahnya marah upbeat gitu kan, jadi kayak wah marahnya bisa nggak kayak semangat. Rage, ya. Kalau disuruh dengerin How Kucu kayaknya semakin terburuk, semakin terburuk. Iya. Walaupun agak abit ya. Iya. Iya bener. Misteri sih. Misteri. Sama This Feeling. This Iya, feeling. boleh. Oke. Kalau Itu lagi sih. seneng dua itu. Keren. Itulah White Chorus. Sebuah Akhirnya- hidden gem dari Bandung. Yo, iya benar. Hidden gem banget ya, Hidden gem istilah banget, anak kan? TikTok banget ya. Yoi. Ya, pada akhirnya itu semua rap, ya nggak? Ya. Udah kita Seru banget ya. udah kita bungkus nih. Kalau kalian yang mungkin penasaran White Chorus siapa segala macam tadi udah kejawab. Musisi-musisi yang menginfluence mereka juga udah kejawab ya nggak? Tuh. Jadi lu udahlah tonton sini, mengetahui lebih dalam tentang White Chorus. Yes. Lu dengerin albumnya Limbo dan Limbo Plus dan sebelum-sebelumnya juga ya. Ya. Dan kalau masih sempat beli tiket Joyland, nonton mereka di hari ketiga Joyland 2023 ya nggak? Nggak jangan cuma hari ketiga doang tapi semuanya kalau bisa ya. Titipannya gitu ya? Iya. Iya. Sialan. Ya pada akhirnya gue Eno Dimejo, Dan gua Surya. Dan Sama White kita Chorus. White Chorus. kita semua pamit undur diri karena kita bakal ngebahas mereka pacaran atau enggak. Thank you. Dadah.